Halo, kali ini saya akan menjelaskan sebuah WOC atau Web of Osation dari sebuah penyakit yaitu sindrom nefrotik. Jadi, secara definisi, WOC sindrom nefrotik adalah suatu kelainan pada glomerulus yang ditandai oleh proteinuria berat. Nah, proteinuria berat ini didefinisikan sebagai proteinuria yang lebih dari atau sama dengan 40 mg per meter kubik permukaan tubuh per jam, atau rasio protein terhadap kreatinin dalam urin lebih dari 2 mg, atau hasil tes dipstik urin sebesar lebih dari sama dengan 22 atau 2 positif ya. Nah, secara epidemiologi ada sekitar 7 hingga 100.000 kasus per tahun dan lebih sering menyerang anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dengan rasio 2:1. Di Indonesia sendiri, 6 dari 100.000 anak di bawah usia 14 tahun. Dan ini merupakan penyebab tersering dari gagal ginjal. Nah, apa saja yang menyebabkan sindrom nefrotik ini atau etiologinya? Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya suatu sindrom nefrotik. Pertama, bisa disebabkan oleh adanya membranous glomerulonefritis, yaitu kondisi di mana antibiotik menyerang podosit dan terjadi penebalan membran dasar glomerular. Kemudian penyakit yang lain yang disebut dengan minimal change disease. Nah, ini merusak podosit pada sisi epitel glomerulus, menyebabkan penipisan pada podosit. Kemudian bisa juga karena penyakit diabetes mellitus, hiperglikemia kronis, merusak glomerulus. Nah, ketiga hal ini akan menghancurkan penghalang filtrasi protein. Nah, ada juga penyebab lain, focal segmental glomerulus sclerosis, kemudian bisa juga karena membranoproliferative glomerulonefritis, lupus, glomerulonefritis, post-infection glomerulonefritis, kemudian IgA nephropathy. Nah, ini akan menyebabkan kompleks imun berpindah ke glomerulus. Kemudian amyloidosis akan menyebabkan deposisi rantai imunoglobulin. Nah, hal ini akan menyebabkan injuri pada endotel dan epitel glomerulus. Ini kemudian menyebabkan suatu kondisi yang disebut dengan sindrom nefrotik. Jadi, pada sindrom nefrotik ini terjadi kerusakan glomerulus yang mengakibatkan permeabel abnormal terhadap protein darah, sehingga protein plasma disaring secara berlebihan. Akibatnya terjadi kebocoran molekul-molekul besar, termasuk di dalamnya adalah imunoglobulin. Nah, imunoglobulin G, imunoglobulin A, transferin, zinc masuk ke dalam urin. Karena tadi imunoglobulinnya masuk ke urin, sehingga yang bersirkulasi di dalam darah menurun, sehingga terjadilah gangguan imunitas. Nah, ini akan menyebabkan anak mengalami resiko infeksi. Kemudian, akibat terjadinya kerusakan glomerulus tadi akan menyebabkan kehilangan albumin yang berlebihan. Jadi, terjadi suatu kondisi di mana proteinnya akan keluar melalui urin dengan atau tanpa hematuria. Nah, ini yang sering disebut dengan fruity urine. Kemudian, kita tahu bahwa albumin bertugas untuk menjaga tekanan onkotik. Nah, ketika terjadi kehilangan albumin berlebihan dalam tubuh, maka akan terjadi penurunan tekanan onkotik plasma. Akibatnya adalah air dan elektrolit akan berpindah ke ruang intersisial. Kemudian akan berakibat dengan penurunan volume cairan dalam intravaskuler, kemudian penurunan aliran balik vena ke jantung, kemudian jantung pun akan memompa sedikit volume darah ke seluruh tubuh. Akibatnya aliran darah ke ginjal berkurang dan terjadilah penurunan glomerulus filtration rate atau GFR-nya menurun. Nah, kemudian kita lihat dari kerusakan atau kehilangan albumin tadi ya yang berlebihan, nah menyebabkan kondisi hipoalbuminemia. Nah, kondisi hipoalbuminemia ini akan menyebabkan penurunan kadar kalsium dan vitamin D karena ini berikatan dengan protein. Nah, tentu hal ini akan menyebabkan masalah keperautannya adalah gangguan tumbuh kembang. Dengan kondisi hipoalbuminemia ini juga akan menyebabkan produksi albumin oleh liver meningkat karena tubuh membaca bahwa albumin dalam tubuh berkurang sehingga liver akan
memproduksi albumin. Liver bekerja berlebih, kemudian terjadilah peningkatan produksi protein dan kolesterol. Nah, dengan hal ini akan terjadi sebuah kondisi yang disebut dengan dislipidemia. Akibatnya ada santelasma atau santomata. Oke, kemudian karena produksi albumin oleh liver ini meningkat, terjadi sintesis protein dari otot, sehingga massa otot berkurang dan pasien akan mudah mengalami kelelahan. Nah, kemudian bisa muncul masalah intoleransi aktivitas. Oke, baik. Kemudian coba kita lihat ke sebelah sini ya. Jadi tadi kebocoran molekul sudah. Nah, ini. Nah, dengan adanya kerusakan glomerulus tadi, permeabilitasnya menjadi abnormal, maka protein-protein akan hilang dari dalam tubuh atau bocor ya, gitu. Nah, jadi termasuklah dalamnya ini adalah plasminogen, antritombin, dan protein C dan S. Nah, karena protein antikoagulan penyeimbang ini hilang, faktor pembubahan 1, 7, 8, dan 10 kini mempunyai aktivitas yang lebih besar, sehingga darah menjadi hiperkoagulasi. Ini akan menyebabkan thromboembolic disease, terjadi trombus dan emboli dalam darah. Nah, ini bila ada trombus atau emboli di otak, akan menyebabkan gangguan perfusi jaringan cerebral. Bila terjadi di paru, menyebabkan gangguan pola napas, dan bila di ekstremitas akan menyebabkan terjadinya nyeri akut. Nah, kemudian ketika tekanan onkotik plasma ini tadi turun, akibatnya air dan elektrolit berpindah ke ruang interstisial. Jadi dari intravaskular berpindah ke interstisial. Yang terjadi adalah adanya edema. Nah, edema ini bila terjadi di rongga pleura akan menyebabkan efusi pleura. Bisa juga menyebabkan edema paru dan ini akan menyebabkan gangguan pola napas. Nah, kemudian bila edemanya terjadi di rongga abdomen akan terjadi asites dan menyebabkan tekanan abdomen meningkat, mendesak rongga lambung sehingga pasien merasa anoreksia, nausea, dan vomiting. Dari sini kita bisa angkat masalah kekerawatannya adalah defisit nutrisi. Nah, kemudian dari penurunan volume cairan dalam intravaskular ini, tadi sudah kita lihat bahwa aliran darah ke ginjal berkurang, kemudian GFR-nya menurun. Akibatnya adalah nefron memproduksi renin. Nah, ketika nefron memproduksi renin ini akan terjadi aktivasi renin angiotensin aldosteron system atau RAAS. Ini menyebabkan terjadinya retensi air dan natrium dalam intravaskuler. Nah, ini juga akan menyebabkan air dan garam akan berpindah ruang dan kemudian akan menjadi edema. Lalu, bila terjadi peningkatan aktivasi RAAS yang tidak normal, terjadilah vasokonstriksi pembuluh darah. Nah, ini akan menyebabkan hipertensi dan bisa terjadi masalah keperawatan resiko perfusi jaringan cerebral yang tidak efektif. Nah, ini saya ambil gambarnya dari Google, internet. Jadi, nephrotic syndrome ini ada salah satu ciri khasnya adalah edema di bagian ekstremitas. Nah, kalau di sini disebutkan cola colored urine ya, ada hematuria yang tadi fruity urine. Ya, ini tadi hiperlipidemia, kemudian masif proteinuria yang ada di urin, proteinnya berlebih. Kemudian edema tadi sudah ya. Oke, baik.